Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Hari ini Senin 18 Maret 2024, agenda sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 23 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2024 teradu anggota Bawaslu Kabupaten Puncak serta anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sidang akan dipimpin oleh saya sendiri, Idewa Kadewi Arsaraka Sandi, selaku Ketua Majelis, dan didampingi oleh anggota Majelis yang mulia Bapak J. Kristiadi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada masing-masing pihak ya untuk memperkenalkan diri, dimulai dari pengadu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Perkenankan kami menyampaikan bahwa yang hadir pada saat ini saya Rahmat Bagja sebagai pengadu atau pelapor 1, sedangkan untuk pengadu 2, pengadu 3, pengadu 4 dan pengadu 5 kebetulan ada rapat rekapitulasi nasional yang diselenggarakan oleh KPU dan juga jam 10 ini, dan juga persiapan untuk sidang adjudikasi pelanggaran administrasi untuk siang ini juga sekitar jam 12 jam 1 yang mulia. Sehingga 4 orang pengadu lagi tidak bisa hadir dalam sidang kali ini. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah saudara juga menghadirkan saksi atau tidak? Kami menghadirkan saksi yang mulia. Baik, Ada silakan disebutkan ada berapa orang? Ada 2 orang. Pertama itu Pertama itu Saudara Agung dan kedua Saudari Regita yang mulia. Karena Yang 2 pertama orang ini Agung, yang kedua Regita ya. Iya. Baik. Ada tambahan lagi? Cukup yang mulia. Ya, baik. Selanjutnya kesempatan untuk memperkenalkan diri ya diberikan kepada saudara teradu. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang berikan kepada kami. Yang terhormat Ketua Majelis, memperkenalkan nama saya Eliononda, saya sebagai teradu, dan mohon izin yang saksinya tidak hadir, saya sendiri bisa hadir di sini. Terima kasih. Jadi saudara teradu tidak menghadirkan saksi ya? Tidak bisa hadir saksinya? Iya, sudah koordinasi, namun saksinya ada di Puncak Jaya. Jadi tidak sampai di Papua, tapi di Puncak Jaya. Sehingga saya memang sudah koordinasi sama mereka, namun mereka tidak hadir. Ya, baik, cukup ya. Nah, sebelum sidang ini dilanjutkan ya, saudara pengadu dan teradu dan Bapak Ibu sekalian, saya sudah membaca pengaduan para pengadu. Jadi pada pokoknya ada 2 orang yang diadukan ya. Jadi teradu pertama adalah saudara Guripa Telenggan ya. Kemudian teradu 2 adalah saudara Elion Wonda begitu. Nah, perlu saya jelaskan dan perlu saya tetapkan dalam sidang ini karena teradu pertama ini untuk perkara sejenis sudah kami periksa ya, dan DKPP sudah memutusnya melalui putusan nomor 134 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 12 Romawi garis miring 2023 dan dibacakan atau diucapkan dalam sidang pembacaan putusan tanggal 28 Februari 2024. Jadi dengan ini khusus untuk teradu 1 dalam persidangan ini tidak kami periksa karena
aduannya pada prinsipnya sama, ya, dan DKPP telah memutus terhadap teradu dimaksud. Begitu ya, saudara pengadu dan teradu. Baik, kemudian untuk pihak terkait yang hadir, jadi dalam catatan kami adalah Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Apakah ada yang hadir dari persidangan? Singkat saja. Kemudian yang lain gimana? Ada juga Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Apakah hadir? Tidak hadir, termasuk pihak terkait dari Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Puncak Jaya. Beliau juga tidak hadir ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya konfirmasi ulang. Saudara pengadu ya hadir adalah Bapak Rahmat Baja ya. Tadi sudah disampaikan karena anggota yang lain sedang ada kegiatan yang bersamaan. Kemudian ada 2 orang saksi pengadu ya yang akan dihadirkan. Berikut adalah teradu yang diperiksa dalam perkara ini adalah teradu 2 saudara Elion Wonda. Jadi teradu tidak menghadirkan saksi ya, karena sudah berkoordinasi tapi tidak bisa hadir. Kemudian pihak terkait ya sampai saat ini ya meskipun telah dihubungi atau dipanggil secara patut tetapi belum memberikan konfirmasinya. Sekadar demikian Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudara pengadu untuk menyampaikan pokok-pokok aduannya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia sebelum membacakan, maka kami sampaikan bahwa pada saat tadi malam, Ketua Bawaslu Papua Tengah ada dalam rapat rekapitulasi. Seandainya ada seperti itu, mungkin kami sudah ingatkan bersangkutan untuk datang. Kemudian, namun 3 orang lagi itu tidak jelas Yang Mulia. Padahal sudah kami panggil, sudah perintahkan untuk ke Jakarta untuk menghadapi rapat rekapitulasi untuk pembacaan rekapitulasi Papua Tengah. Kemudian 1 orang lagi kami informasikan kepada Yang Mulia, kami nonaktifkan sementara karena berkaitan dengan permasalahan etik dan juga sepertinya akan kami sudah kami ajukan kepada Yang Mulia untuk disidangkan karena permasalahan hal tersebut. Jadi yang aktif sekarang hanya 4 ketua dan anggota, 1 dinonaktifkan. Sedangkan 3 yang lain untuk Bawaslu Kabupaten Puncak, mungkin kami akan periksa keberadaannya Yang Mulia, karena seharusnya yang bersangkutan bisa hadir, dan kami mohon maaf jika kemudian ada persoalan ini yang dihadapi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demikian Yang Mulia, kami akan bacakan pengaduan kami, pokok-pokoknya saja. Pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka kami sampaikan bahwa untuk pengadu 1 dan 5 itu ada Rahmat Bagja, Toto Haryono, Herwin Malonda, Puadi, Loli Suniti disebutkan sebagai para pengadu. Kemudian para pengadu mengajukan pengaduan terkait sesuai dengan pernyataan Yang Mulia dan juga putusan DKPP, maka teradu 2 yang kami ajukan adalah Elion Wonda, anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Puncak Jaya, Jalan Papua, alamat dan nomor telepon dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai teradu. Yang Mulia, kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian ketentuan pasal 135 ayat 2 huruf A Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat terhadap anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa, Panwas Luar Negeri,
Pasal 135 huruf A, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan Desa, dan Panwas LN diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf C apabila A. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kelurahan atau Desa. Ketentuan pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Pemilu pada pokoknya mengatur pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 135 ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E Undang-Undang Pemilu didahului dengan verifikasi yang dilakukan oleh DKPP. Pasal 136 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagian maksud pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.3, DKPP berwenang memeriksa dan memutus pengaduan aku yang diajukan oleh para pengadu. Kedudukan hukum para pengadu. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 ayat 1 Undang-Undang Pemilu pada pokoknya mengatur mengenai subjek hukum yang menyampaikan ada aduan atas tidak terpenuhinya lagi syarat anggota Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 135 ayat 2 huruf A yang salah satunya adalah penyelenggara pemilu. Pasal 136 pada intinya pemberhentian anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 135 ayat 2 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf E didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas aduan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye masyarakat, dan atau pemilih yang dilengkapi identitas yang jelas. Bahwa para pengadu merupakan ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu yang mana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu adalah penyelenggara pemilihan umum. Pasal 1 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan poin 3.1, poin 3.2, para pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan aku. Peristiwa yang diadukan dianggap dibacakan. Kemudian kronologi dalam teradu 1 sudah diputus dalam perkara nomor 134, maka untuk teradu 2 kronologinya adalah sebagai berikut. 52.1 bahwa teradu atau terlapor 2 ditetapkan dan dilantik oleh Bawaslu sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya masa jabatan 2023-2028 setelah dilakukan proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu nomor 176. Kemudian bahwa Bawaslu menetapkan keputusan pedoman pembentukan sebagai pedoman teknis pelaksanaan seleksi. Bahwa salah satu yang menjadi tugas tim seleksi sebagai maksud dalam poin 5.2.1 di dalam proses seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota adalah menerima berkas pendaftaran bakal calon dan melakukan penelitian berkas administrasi dengan memeriksa berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang salah satunya terkait dengan persyaratan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 117 ayat 1 huruf I Undang-Undang Pemilu. Bahwa teradu 2 mendaftar sebagai calon anggota Bawaslu Puncak Jaya dengan melampirkan dokumen persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dipersyaratkan dalam keputusan pedoman pembentukan. Bahwa tim seleksi menyatakan teradu lolos di setiap tahapan yang dilakukan di mana nama yang bersangkutan tercantum dalam pengumuman hasil penelitian berkas, terdapat nama teradu, pengumuman hasil tertulis dan tes psikologi, terdapat nama teradu, pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota, terdapat nama teradu, Saudara Ellen Wonda. Bahwa Bawaslu melakukan pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi Papua Tengah masa jabatan 2023-2028 melalui metode semi-structured group discussion, juknis uji kelayakan dan kepatutan yang pelaksanaan ditugaskan kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Di samping itu juga Bawaslu melakukan penilaian terhadap inovasi dan program kerja masing-masing calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyerahkan hasil SSGD kepada Bawaslu melalui berita acara pelaksanaan hasil SSGD tertanggal 5 Agustus di mana terdapat nama teradu. Bahwa para pengadu memilih dan menetapkan calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota terpilih seprovinsi Papua Tengah berdasarkan hasil SSGD sebagai maksud dalam poin 52.9 serta penilaian terhadap inovasi dan program kerja melalui rapat pleno Bawaslu sesuai dengan juknis uji kelayakan dan kepatutan di mana untuk Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terdapat nama teradu. Bahwa teradu 2
bahwa teradu dilantik sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya masa jabatan 2023-2008 pada tanggal 19 Agustus 2023 oleh pengadu. Bahwa para pengadu mengetahui laporan atau tanggapan masyarakat atas nama teradu setelah dilakukan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam poin 52.11 berkenaan dengan dugaan teradu merupakan pengurus partai politik dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena pada saat mendaftar yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan mengundurkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Para pengadu memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah melalui surat nomor 615 tahun 2023 perihal permintaan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya kemudian masa jabatan 2023-2028 tertanggal 1 September 2023 untuk melakukan klarifikasi. Bahwa pada tanggal 16 September, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan klarifikasi terhadap teradu atas dugaan sebagaimana dimaksud secara langsung dan virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Ketua dan anggota yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah, teradu perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal Bawaslu. Bahwa dalam klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin 52.13 teradu menyampaikan yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai pengurus partai politik, namun KTP elektronik yang bersangkutan pernah diminta untuk selanjutnya dimasukkan dalam kepengurusan partai politik setelah dilakukan klarifikasi. Teradu menyerahkan dokumen berupa SK keputusan DPP Partai Bulan Bintang, surat keterangan mengundurkan diri dari anggota partai politik, surat keterangan pemberhentian sebagai anggota partai politik, lampiran sistem informasi partai politik, surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang tahun 2014, surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang tahun 2019 dan surat keterangan pemberhentian sebagai anggota parpol tahun 2019. Bahwa dalam proses klarifikasi sebagai dimaksud dalam poin 52.14 ditemukan fakta teradu pernah terdaftar sebagai pengurus Partai Bulan Bintang Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 sesuai dengan SK DPC Partai Bulan Bintang nomor SKR TPP /2012/2014 tentang pengesahan susunan dan personalia DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua tanggal 20 Februari 2014. Berdasarkan pendalaman dan pencermatan terhadap temuan dan fakta serta dokumen yang dilampirkan, maka teradu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena pada saat mendaftar yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Bahwa para pengadu melakukan rapat pleno berkaitan dengan hasil klarifikasi terhadap teradu sebagaimana dimaksud dalam poin 5.2.15 hasil rapat pleno tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut. Bahwa terkait pendalaman dan pencermatan terhadap hasil klarifikasi anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya atas nama Ellen Wonda terkait dugaan keterlibatannya sebagai anggota parpol, didapati Ellen Wonda terbukti terdaftar sebagai pengurus Partai Bulan Bintang sampai dengan tanggal 2 Februari 2019 menurut pengakuannya sendiri dan sampai tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan bukti yang diterima. Berdasarkan pengakuan Ellen Wonda saat klarifikasi serta bukti yang diterima, maka Ellen Wonda tidak memenuhi syarat dengan minimal waktu 5 tahun dan mengundurkan diri dari parpol untuk mendaftar sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Berdasarkan hasil pendalaman dan pencermatan terhadap dokumen klarifikasi Ellen Wonda, rapat pleno memutuskan perlu disiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk selanjutnya dibuatkan pengaduan kepada DKPP dikarenakan Ellen Wonda tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya masa jabatan 2023 sampai dengan 2028. Bahwa berdasarkan seluruh yang di atas, para pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan yang diajukan oleh para pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya 2023-2028. Memberikan sanksi pemberian tetap kepada teradu dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak putusan dibacakan. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia. Dengan berat hati kami mengajukan sendiri permohonan terhadap pemberhentian terhadap anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya yang sebagaimana telah kami lantik pada tahun 2023 yang lalu. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya dan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara pengadu ya, yang telah menyampaikan pokok-pokok aduannya. Untuk selanjutnya,
Saya berikan kesempatan ya pada saudara teradu, sama saudara juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban saudara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Izin mulia, sebelum saya memberikan jawaban dan bukti yang saya sudah serahkan di persidangan itu bisa cabut, dan bukti yang pagi saya dapat diserahkan sama itu bisa pakai. Maksudnya bagaimana? Saudara mau menambahkan bukti atau mencabut bukti? Eh, Mencabut buktinya, baru bukti yang pagi saya serahkan itu yang harus saya mau bacakan. Jadi saran saya, saudara boleh menambahkan ya. Oh, Tapi iya, iya. bukti yang sudah diserahkan itu sudah menjadi dokumen DKPP karena juga sudah diverifikasi ya. Dan itulah dasar diselenggarakannya persidangan ini. Kalau ada tambahan, Ya, baik. silakan. Ada tambahan dan Silakan. ada perubahan. Silakan. Bisa persidangan ya? Iya, Eh, ada tambahannya? Atau sudah bawa langsung ke ada tambahannya sudah serahkan kepada. Oh, sudah. Ya, Sudah silakan. Yang mana? Yang ini ya. sekalian Ini, dengan ini, jawaban. ini. Oke, baik, baik. Kami sudah menerima. Saudara pengadu sudah menerima ya? Coba dicek mas. Dicek ke sana ke pengadu. Sudah. Sudah. Oke, ini bukti awal. Ini yang terakhir. Oke, ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih mulia. Saya langsung saja masuk membacakan laporan saya. Penjelasan dan pokok jawaban saya bahwa mengenai pokok dugaan para pengadu mengenai tuduhan bahwa teradu tidak memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, akan saya jelaskan sebagai berikut. 1. Saya mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, dan telah melalui tahapan sebagai berikut. Poin A, saya lolos seleksi administrasi penelitian pada tanggal 23 Juni tahun 2023 berdasarkan pengumuman hasil Kabupaten Nabire, Mimika, Puncak Jaya, Zona 1 tahun 2023. B. Saya lolos seleksi hasil tes tertulis dan tes psikologi bakal anggota Bawaslu Zona 1 Kabupaten Nabire, Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya. D. Berdasarkan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya terpilih masa jabatan 2023 sampai 2028 nomor 2571.1 KP titik 01.00 garing K1 garing 08 2023 tanggal tanggal 18 Agustus tahun 2023 saya terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya. Menurut ketentuan pasal 125 ayat 3 huruf H, G, dan H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mengumumkan melalui media massa lokal daftar di mana bahkan calon anggota yang lolos seleksi tertulis dan tes psikologi mendapat masukan atau tanggapan masyarakat. H. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi penyelenggara pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Yang poin ketiga, kemudian berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 3
huruf G di atas menegaskan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis dan tes psikologi, yakni setelah tanggal 13 Juli 2023 sebagaimana angka 1 huruf B di atas, dan apabila terdapat masukan dan tanggapan masyarakat maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 3 huruf H, panitia seleksi melakukan klarifikasi dan tanggapan dan masukan masyarakat. Poin keempat, berkenan dengan pengaduan ini pada saat pengumuman seleksi tes tertulis dan tes psikologi pada tanggal 13 Juli 2023 tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat mengenai lolosnya saya sampai dengan batas waktu pengumuman hasil tes kesehatan. Pun pada tanggal 31 Juli tahun 2023 pun tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat. Yang poin kelima, fakta terdapat dalam tanggapan masyarakat pada tanggal 1 dan 2 Agustus tahun 2023. Menurut saya, tanggapan masyarakat tersebut telah melewati batas waktu pengajuan tanggapan masyarakat. Oleh karena itu, mengenai lolosnya saya dalam seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sampai dengan dilantik pada tanggal 19 Agustus tahun 2023. Tidak dapat hal-hal yang menggugurkan persyaratan saya. Yang keenam, mengenai dalil pengadu yang menyatakan baru saya mengetahui adanya laporan atau dugaan masyarakat. Dugaan saya merupakan pengurus partai politik. Tindakan para pengadu menindaklanjuti tanggapan masyarakat setelah saya dilantik pada tanggal 19 Agustus tahun 2023. Dan para pengadu memerintahkan Bawaslu Provinsi melakukan klarifikasi pada tanggal 1 September tahun 2023. Adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan sangat mencederai hak-hak. Poin ketujuh, bahwa dalam klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 16 September 2023, saya telah menyampaikan bahwa tidak pernah mendaftarkan diri sebagai pengurus partai politik, aktif sebagai pengurus partai politik. KTP saya pernah diminta untuk masukkan dalam kepengurusan partai politik namun tanpa persetujuan dan tanpa mengetahui saya. Poin ke-8, setelah saya telusuri ternyata identitas saya dimasukkan dalam kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Puncak Jaya, dan setelah saya berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, saya diminta penyerahan surat pengunduran diri dan SK kepengurusan pada saat saya masukkan di dalam serta SK kepengurusan setelah saya mengundurkan diri. Kemudian saya memberikan dokumen tersebut dari Ketua DPC PBB Kabupaten Puncak Jaya atas nama Kamilias Kowoyan dan kemudian diserahkan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Poin yang ke-9, bahwa saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam pengurus partai politik. Sanggahan teradu 2 disampaikan dengan argumentasi sebagai berikut. Poin yang ke-1, sejak tahun 2009 sampai 2015 itu saya berdomisili di Kabupaten Jayapura. Terus poin yang kedua, saya merupakan anggota PPS Kampung Apiaron Distrik Airo Kabupaten Jayapura pada pemilu kada tahun 2012, itu pemilihan bupati. Terus yang ketiga, saya pulang ke kampung di Kabupaten Puncak Jaya dan menjadi anggota PPD Distrik Jamo pada saat pemilu kada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017. Sebagaimana surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya nomor 21 garing KTPS garing KPU garing 030.434.166 tahun 2016 tentang pembentukan panitia pemilihan distrik se Kabupaten Puncak Jaya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017. Yang keempat, saya tunjukkan bahwa bukan diri saya yang menjadi pengurus DPC Partai
Kabupaten Puncak Jaya periode 2014 sampai 2019. Akan tetapi kepengurusan tersebut dijabatkan oleh oknum yang namanya Sundara Kitiminoda sebagai Ketua DPC dan Sundara Misonoda sebagai Sekretaris DPC. Yang poin yang kelima, Mulia, bukti ini saya peroleh dari salah satu tim sukses pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017 berupa surat dukungan PBB kepada salah satu pasangan calon ditandatangani oleh DPC Partai PBB atas nama Ketua Kitimin Wonda dan Sekretarisnya Mison Wonda. Yang ke-10, bahwa keikutsertaan saya dalam seleksi Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya adalah semata-mata untuk melakukan pengabdian kepada daerah asal saya. Mengingat wilayah Kabupaten Puncak Jaya yang rawan akan konflik pada saat pelaksanaan pesta demokrasi, saya berkeinginan untuk turut berpartisipasi untuk mensukseskan penyelenggara pemilu wilayah kelahiran saya. Saya sangat menyadari bahwa peran sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya sangat beresiko tinggi. Selain cakupan wilayah pegunungan yang mempersulit mobilisasi pengawasan, nyawa saya juga tertaruh dalam melakukan pengawasan pemilu serentak 14 Februari tahun 2024 lalu. Mengingat wilayah Kabupaten Puncak Jaya merupakan daerah merah. Yang 11, bahwa mengenai tanggapan masyarakat pada tanggal 14 Maret 2024 telah dicabut oleh para pelapor dengan alasan untuk menghindari konflik sosial. Faktanya Elio Nonda bukan pengurus partai politik. Yang ke-12, mengingat bahwa tercantumnya nama saya dalam kepengurusan DPC Partai PBB Kabupaten Puncak Jaya tanpa sepengetahuan dan keinginan daripada saya. Saya tidak pernah sama sekali aktif dalam partai politik. Oleh karenanya, saya memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mempertimbangkan bahwa saya memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya masa jabatan 2023-2028, serta izinkanlah saya tetap mengabdi pada sisa masa jabatan ini untuk mengawasi jalannya pemilu sampai dengan akhir masa periode saya. Dengan demikian, berdasarkan uraian jawaban saya sebagaimana di atas mengenai tuduhan-tuduhan para pengadu dalam aduan tidak terbukti dan teradu dua dalam mengikuti seleksi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang melanggar ketentuan. Petitum, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, saya memohon kepada Majelis Dewan Penyelenggara Pemilu untuk memutuskan pengaduan ini sebagai berikut. 1. Menolak pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan saya tetap memenuhi syarat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya masa bakti 2003 sampai 2028. 3. Merehabilitasi saya dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemilu. 4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih itu jawaban saya. Dalam buktinya saya dalam lampirkan semua ada di belakang. Waktu kembalikan. Terima kasih. Terima kasih, saudara pihak teradu ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pengadu ya untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang telah disampaikan oleh teradu. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Ini perbaikan teradu ini juga sudah baru kami terima. Dan kalau kami baca, ini perbaikan walaupun ada pencabutan laporan dan lain, ini juga jadi permasalahan karena kalau dilihat dari
lampiran yang disampaikan, alat bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan juga tentang surat pemberhentian pengunduran diri dan lain, dapat kami sampaikan bahwa sudah terang dan jelas. Surat keterangan pemberhentian sebagai pengurus dan anggota partai itu ditandatangani 5 Februari tahun 2019 oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Tiba-tiba ada nama yang lain di pengurus partai ini. Ini juga didapat 14 Maret 2024 sepertinya yang mulia. Jadi apakah alat bukti ini dibuat lagi dan lain-lain kami tidak mengerti, tapi dalam hal yang kami sampaikan bahwa kami mendapatkan alat-alat bukti ini sesuai juga yang disampaikan oleh teradu. Jadi agak aneh sebenarnya teradu kemudian melampirkan beberapa surat ini. Jadi menurut kami dari seluruh alat bukti yang disampaikan oleh teradu yang juga telah kami periksa pada verifikasi yang kami lakukan untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah untuk dilaksanakan dan dihadiri oleh Biro SDM dan Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, maka yang kami dapatkan adalah apa yang disampaikan di awal oleh teradu. Kalau dilihat juga misalnya surat-surat partai yang menyatakan teradu, misalnya klarifikasi atau surat keterangan pemberhentian sebagai pengurus, jelas mencantumkan NIK yang bersangkutan. NIK yang bersangkutan sesuai dengan KTP yang bersangkutan, dan bersangkutan adalah Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Puncak Jaya pada 2014-2019. Dan ini juga sudah disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan secara sadar menyampaikan alat bukti yang memberatkan yang bersangkutan teradu. Berarti yang bersangkutan ini tidak membaca seluruh alat bukti yang disampaikan pada awal pemeriksaan kami, dan juga kami sudah baru tahu juga pada saat SSGD, aduan masyarakat sudah ada yang mulia, tapi tidak diperiksa secara serius oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Oleh sebab itu ini menjadi catatan Bawaslu RI untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Jadi ekses yang kemudian pada saat ini terjadi adalah ekses karena aduan ataupun pengaduan dari masyarakat yang tidak diperiksa dari secara baik oleh teman-teman pada saat SSGD. Dan kemudian ini akan menjadi catatan kami untuk melakukan pembinaan terhadap Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Dan yang bersangkutan walaupun pernah menjadi PPK atau panitia pemilihan tingkat distrik, ini juga menjadi catatan bagi Komisi Pemilihan Umum yang tidak melihat atau tidak membaca secara berhati-hati syarat ataupun syarat yang dilampirkan oleh teradu. Karena jelas kalau tanda tangan tahun 2019 dan lain-lain, jelas ini tanda tangannya langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang. Oleh sebab itu, kalau demikian maka PPD yang keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tahun 2016 ini juga menjadi persoalan. Tapi sudah terjadi dan yang bersangkutan pernah menjadi PPD dan baru tahu sekarang, ini juga pemberatan bagi yang bersangkutan melakukan berbagai pembelaan, tapi dengan alat bukti yang kemudian disampaikan juga memberatkan yang bersangkutan yang mulia. Jadi karena sudah beberapa kali kami mengalami kasus seperti ini, maka putusan kami agar tidak menjadi beban berat dan juga akan kita menghadapi pemilihan nanti pada saat pilkada di Papua, maka kasus ini terpaksa kami ajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Demikian yang mulia, seluruh alat bukti yang disampaikan teradu itu kan bertentangan juga dengan alat bukti yang disampaikan di awal dan di akhir. Demikian yang mulia, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saudara teradu ya, tadi sudah mendengar tanggapan dari pengadu atas jawaban saudara dan atas tambahan bukti yang
saudara sampaikan. Gitu. Nah, sekarang kesempatan saudara untuk memberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua izin pimpinan, Pak Mulia. Jadi waktu klarifikasi di oleh Bawaslu Provinsi itu saya memang kaget karena saya punya nama ada dalam SK itu. Akhirnya cara bagaimana supaya saya keluar dari itu, mereka sampaikan ambil surat rekomendasi, surat pemberhentian sama SK. Jadi saya langsung telepon sama ketua DPC-nya. Setelah barangnya yang kasih, saya langsung serahkan saya kepada mereka. Jadi seperti itu, Pak. Jadi memang saya mengakui bahwa saya kalau SK-nya tahun 2014 sampai 19 tidak mungkin saja di penyelenggara tingkat bawah. Kan saya masuk penyelenggara kan tahun 2017, PPD, pemilihan bupati. Nah, jadi kemarin itu bukti ada di KPU saya ada bawa karena saya SK-nya itu ada di belakang. Itu yang satu. Yang kedua, mereka yang kasih masuk nama SK saya itu jebakan. Jebakan yang nama-nama tadi saya sudah bacakan di hasilnya ada di izin Pak. Iya, jadi setelah klarifikasi di provinsi itu dari pengaduannya itu dari Forum Penduli Puncak Jaya itu 3 ormas. Jadi setelah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi, mereka bilang kami sudah cabut. Ternyata sampai di sini kemarin undangan saya dapat undangan baru saya kaget. Dan mereka ada kirim surat pencabutan itu ada 3 ormas. 3 ormas yang mereka kirim yang di bagian belakang itu. Setelah itu baru saya kemarin ke kantor Bawaslu untuk bukti pencabutan, minta bukti pencabutan. Itu ada di belakang lagi tuh. Baik, ada lagi yang ditambahkan atau cukup? Ya, terima kasih. Jadi mohon intinya tadi saya jelaskan bahwa memang saya kena terjebak. Memang saya tidak masuk dalam kepengurusan partai itu memang tidak ada. Jadi setelah diklarifikasi, ketahui bahwa saya punya nama ada di SK. Jadi satu-satunya saya mau harus cara bagaimana supaya mau keluar itu. Akhirnya mereka bilang nanti ambil surat pemberhentian sama SK-nya. Akhirnya saya kumpul yang mereka kasih itu sudah saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Untuk selanjutnya, saya mendapat catatan dari bagian persidangan bahwa pihak terkait dari Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah sudah hadir melalui Zoom. Apa betul? Bisa diperlihatkan ya. Papua Tengah apa Puncak Jaya? Ya, silakan. Ketua Bawaslu Puncak Jaya. Ya. Eh, Saudara bisa memperkenalkan diri pihak terkait? Kepada Saudara Ketua Bawaslu Puncak Jaya. Saya persilakan saudara untuk memperkenalkan diri. Ya, sepertinya belum bisa didengar ya. Baik, kita akan berikan kesempatan nanti aja ya, supaya sidang berjalan. Selanjutnya kepada saksi pengadu. Kepada saudara pengadu, apakah saksi ini adalah penyelenggara pemilu atau bukan? Kalau penyelenggara pemilu adalah ketua dan anggota sekaligus sekretariat jenderal, maka
Ini adalah staf kami di Biro SDM dan Umum yang mulia. Baik, jadi sebagaimana yang sudah berjalan ya dalam pedoman acara DKPP, kami memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, tetapi kedudukan hukumnya ya itu dinyatakan sebagai pihak terkait ya. Jadi karena saksi eh, itu adalah untuk di luar ya penyelenggara pemilu, maka terhadap dua orang yang sudah ajukan kami nyatakan sebagai pihak terkait ya. Jadi karena pihak terkait Ketua Bawaslu Puncak Jaya itu belum bisa dikonfirmasi, jadi belum nyambung gitu. Maka untuk kesempatan pertama saya berikan kepada pihak terkait dari Bawaslu ya. Ini ada dua ya. Ada dua, ada Mas Agung dan Mbak Regita ya. Siapa yang akan duluan? Sebentar. Ini kepada persidangan ya, bisa dipersiapkan. Yang duluan izin yang mulia boleh menyampaikan yang duluan Mas Agung kalau Jadi saudara memperkenalkan diri dulu ya. Setelah itu mohon atau saya persilahkan untuk disampaikan keterangan saudara, terutama agar fokus ya. Itu terkait dengan aduan pokok dalam perkara ini, di mana teradu ya didalilkan tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu ya, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten karena pengurus partai politik ya, dan sananya pun itu telah ya mengajukan atau ada surat pengunduran diri itu belum lewat dari 5 tahun gitu. Saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Leon. Izin perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Goma Waalaikumsalam. Priadi, dalam hal ini sebagai saksi atau sudah berubah statusnya menjadi pihak terkait dari Bawaslu. Mohon izin, dalam hal ini saya sebagai tim penghubung di mana terlibat dalam pemenuhan administrasi atau mungkin biasa disebut dalam Bawaslu itu kayak seperti Korwil, Pak. Jadi saya pegang beberapa provinsi, salah satunya Papua Tengah untuk keperluan administrasinya. Terhadap tanggapan dan masukan masyarakat yang diterima, kemudian saya mendapatkan perintah untuk membuat surat permintaan klarifikasi dengan nomor 615 KP 01 K1 09 2023 tertanggal 1 September 2023. Kemudian diterima oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat undangan klarifikasi yang disampaikan kepada Bapak Elion Wonda itu dengan nomor 0118-PM.00-K.PT-9 tertanggal 14 September 2023. Kemudian untuk pelaksanaan klarifikasinya itu dilaksanakan di tanggal 16 September pukul kalau tidak salah jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Untuk proses klarifikasinya itu ada daftar hadir yang kemudian disampaikan kepada kami itu diikuti menggunakan media hybrid atau tatap muka secara langsung Bapak Elion Wonda dengan Ketua Bawaslu dan beberapa anggota Bawaslu. Kemudian salah satu anggota Bawaslunya kemudian menggunakan media Zoom meeting untuk Bawaslu Provinsi Papua Tengahnya. Kemudian kegiatan klarifikasi tersebut Bapak Elion Wonda kemudian menyerahkan beberapa daftar bukti yang kemudian kami lihat kembali atau kami melakukan pendalaman itu beberapa daftar bukti yang kemudian ditampilkan atau dicatat dalam berita acara yang diserahkan kepada Bawaslu RI. Itu yang pertama ada surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang dengan nomor SKR.PP-2206-2023 tertanggal 17 April 2023. Yang di dalamnya itu dalam daftar lampirannya tidak terdapat nama Bapak Elion Wonda dalam kepengurusan partainya. Kemudian yang kedua ada surat keterangan mengundurkan diri dari anggota partai politik dengan nomor 05 garis DPC garis PBB garis PJ garis miring Romawi 8 garis miring 2023 dengan tertanggalnya itu 5 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Saudara Elion Wonda adalah benar-benar bukan anggota dari Partai Bulan Bintang Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian surat yang ketiga itu ada surat keterangan pemberhentian sebagai anggota partai politik nomor A.943 garis miring keterangan garis miring Romawi 8 garis miring 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa
Elion Wanda telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang. Karena itu DPP Partai Bulan Bintang telah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan anggota Partai Bulan Bintang. Kemudian ada lampiran sipol KPU yang disampaikan di mana terhadap NIK Saudara Elion Wanda itu ada keterangan tidak terdaftar dalam sipol. Namun dalam lampiran yang lainnya yang Saudara Elion Wanda sampaikan itu ada tangkapan layar berupa layar Windows PC dan ada keterangan berhasil dihapus dalam sistem informasi sipol tersebut di sipol KPU. Ada nama Saudara Elion Wanda, kemudian keanggotaannya di PBB dihapus. Namun di pojok kanan bawah itu dalam tangkapan layar seperti layar Windows kayak gini itu tanggalnya 18 Agustus 2023. Kemudian EKTP atas nama Saudara Elion Wanda, kemudian surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang nomor SKR.PP-112-2014 tertanggal 20 Februari 2014 tentang pengesahan susunan dan personalia DPC PBB Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua periode 2014 sampai dengan 2019 di mana terdapat nama Saudara Elion Wanda sebagai sekretaris. Kemudian SK Keputusan DPP Partai Bulan Bintang nomor SKR.PP/2206/2019 tertanggal 15 Februari 2019 tentang pengesahan susunan dan personalia DPP PBB Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah hasil revisi periode 2019-2014. Namun dalam lampiran tersebut yang SK tahun 2019 tersebut lampirannya itu garis miringnya bukan 2019 namun 2023. Jadi kami tidak tahu itu ada nama yang bersangkutan atau tidak. Kemudian ada surat keterangan pemberhentian sebagai anggota partai politik nomor A.021 garis miring keterangan garis miring 2 garis miring 2019 tertanggal 2 Februari 2019 yang menyatakan Saudara Elion Wanda telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang. Karena itu DPP Partai Bulan Bintang telah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan anggota Partai Bulan Bintang. Kemudian itu semua daftar bukti yang disampaikan secara langsung, secara sadar oleh Bapak Elion Wanda. Kemudian terhadap tanggapan dan masukan masyarakat yang kami terima, itu ada SK dari DPP Bulan Bintang, itu terdaftar dalam info pemilu. Menurut tanggapan dan masyarakat yang diterima, itu tanggal Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang nomor SKR.PP/1598/2022 tertanggalnya 2 Juni 2022. Kemudian dari daftar bukti yang disampaikan tersebut, kami izin dari staf juga agak bingung ini ada dua surat pemberhentian sama satu surat pengunduran diri dan tanggalnya kalau kita lihat dari tiga-tiganya itu yang paling lama pun 2 Februari 2000 mohon maaf. Ya 2 Februari apa itu? Ya tahunnya 2019. Kalau menurut kami di Bawaslu itu belum memenuhi 5 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Ya, baik. Saya bertanya ya beberapa hal sebelum lanjut ke pihak terkait berikutnya. Dalam pengaduan pengadu ini bukti P29 atau 31? Kan sini ada beberapa bukti ya yang disampaikan ke kami. Jadi surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang nomor SKR PP 1598/2022. Itu ada. Ya. Di sini jadi teradu ini sebagai sekretaris ya di sini ya. Jadi Elion Wanda ini sekretaris. Kemudian ada juga bukti kedua. Susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Puncak Jaya, Partai Keadilan dan Persatuan. Ada juga di sini. Tapi memang namanya tidak ada di situ ya. Kemin Wanda yang ada. Yang kemudian bukti yang paling meyakinkan ya dari antara sekian surat-surat ini yang kemudian bisa mengkonfirmasi bahwa teradu ini belum lewat 5 tahun
bisa saudara terangkan ya, SK tanggal berapa? Mohon izin yang mulia, untuk yang pertama yang secara langsung diserahkan oleh Saudara Elion Ya, pada Bunda saat klarifikasi ya. pada saat klarifikasi dengan Bawaslu Provinsi Papua Tengah itu 2014. Yang 14. Ya. Waduh, burung sekali itu. Ini yang mulia, mohon izin surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang nomor SKR titik PP garis miring 112 garis miring 2014. Dalam pengaduan bisa dibantu saya itu bukti P berapa ya? Coba, Mas, yang sampai P berapa? Mohon izin yang mulia, Silakan. video bukti P31. P31 ya. Iya. P31. P31. Jadi yang peramkan 007 ya, berita acara klarifikasi. Betul ya? Dalam lampirannya yang mulia ada SK. SK. Ya. Ini ya. Ya, baik. P31 ya. Mohon izin, ya yang mulia dalam P31 itu ada banyak daftar bukti, salah satunya di situ ada SK yang tahun 2014. 2023. Oke. Ya. 20 Februari 2014 ya. Kalau ini SK nomor titik 2 SKR titik PP garis miring 112 garis miring 2014. Itu yang saudara maksud ya. Betul yang mulia. Ini yang pertama ya. Yang pertama yang Dan mulia. saudara terima pada saat klarifikasi. Klarifikasi tanggal 16 September yang mulia. Ya. Baik, sementara itu dari saudara pihak terkait. Selanjutnya pihak terkait berikutnya silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya izin memperkenalkan diri. Selamat siang Pak Ketua, Pak Elion, Yang Mulia. Nama saya Regita Masliani. Saya sebagai staf di Biro SDM dan Umum Bawaslu, yang pada kesempatan hari ini saya hadir sebagai saksi atau pihak terkait. Jadi saudara sebagai pihak terkait ya, Saksi. supaya clear ya. Jadi kami yang menetapkan sebagai pihak terkait. Oh, baik. Tetapi keterangannya saya kira tidak berubah. Apa yang ingin saudara terangkan itu dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin saya jelaskan, sudah dijelaskan selebihnya oleh Mas Agung. Lalu di sini saya hadir waktu itu saat klarifikasi di Zoom meeting-nya, Yang Mulia. Jadi berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, memang betul sudah dilaksanakan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada Saudara Elion Wonda pada tanggal 16 September 2023. Atas tanggapan masyarakat terkait keterlibatan Saudara Elion Wonda sebagai pengurus parpol tahun 2019. Bahwa pada saat klarifikasi, Saudara Elion Wonda dengan sadar menerangkan dirinya masuk dalam SK kepengurusan DPP Partai Bulan Bintang nomor SK-nya SKR titik PP garing 112 garing 2014 tertanggal 20 Februari 2014, di mana periode jabatannya 2014 sampai 2019. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Saudara Elion Wonda pada saat klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Papua Tengah, lalu diteruskan kepada Bawaslu, terdapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Bulan Bintang tentang pemberhentian sebagai anggota partai sebanyak 2 surat, Yang Mulia.
yaitu surat tertanggal 2 Februari 2019 dan surat tertanggal 8 Agustus 2023. Yang pada intinya menerangkan bahwa Saudara Elion Wonda benar telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang, dan oleh karena itu DPP Partai Bulan Bintang telah memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan sebagai anggota Partai Bulan Bintang. Oleh karena itu yang mulia, bukti-bukti surat pengunduran diri dan SK DPP Partai Bulan Bintang, maka Saudara Elion Wonda masih terdaftar sebagai pengurus Partai Bulan Bintang sampai tanggal 2 Februari 2019. Sehingga yang bersangkutan apabila mendaftar sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota masa jabatan 2023, yang mana pendaftaran itu dilaksanakan dan diselenggarakan pada 29 Mei sampai 7 Juni 2023, maka itu belum mencapai 5 tahun semenjak yang bersangkutan berhenti sebagai parpol sebagaimana pasal 117 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017. Demikian yang mulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi menurut saudara pihak terkait ya, bahwa pada saat klarifikasi itu dilakukan ya, jadi ada fakta bahwa yang bersangkutan memang masuk namanya dalam SK kepengurusan dan berhenti ya atau diberhentikannya itu belum 5 tahun terhitung sejak masa pendaftaran ya, belum 5 tahun ya. Ya, ada lagi yang ingin ditambahkan? Izin cukup yang mulia. Ya, Terima baik. kasih. Jadi itu pihak terkait dari Bawaslu RI ya. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pihak terkait. Saudara Ketua Bawaslu Puncak Jaya, apakah masih bergabung ya? Apakah saudara masih bergabung? Sepertinya tidak ya. Baik, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Kris dulu untuk melakukan pendalaman. Nanti kita lihat ya pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan pihak terkait lainnya yang kita butuhkan keterangannya nanti juga sudah bisa bergabung. Dipersilakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saya ada beberapa klarifikasi saja kepada pengadu dan kepada teradu. Pertama kepada pengadu dulu. Itu ada bukti, alat bukti nomor 29 ini, ada laporan masyarakat masuk itu mulai Agustus ya. Mulai Agustus, tapi tetap dilantik tanggal 19 Agustus. Dan baru ada permintaan klarifikasi 1 September. Yang saya sebetulnya saya agak tahu suasana di Papua, tahu saya. Apalagi di daerah puncak, di pegunungan tahu. Kok begitu lama ya proses ini? Proses antara laporan 1 Agustus dan kemudian juga klarifikasi kepada provinsi baru September itu apakah apa? Saya mau penjelasan saja apa ada kesulitan apa sebetulnya? Terima kasih yang mulia. Nah, pada saat itu prosesnya sudah ada di SSCD yang mulia. Oh, Jadi di Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Jadi Ya, ini ya, juga ya. catatan bagi kami. Jadi aduan masyarakat itu masuk ke Provinsi Papua Tengah yang seharusnya mereka menanyakan kepada teradu dalam SSCD. Tapi sampai dengan kami data tersebut tidak disampaikan. Oleh sebab itu kami baru mendapatkannya setelah teradu dilantik yang mulia. Jadi inilah makanya kami kemudian melakukan klarifikasi terlebih dahulu karena siapa tahu sudah pernah ditanyakan kepada oleh Bawaslu Provinsi Papua Tengah kepada saudara teradu pada saat SSCD. Nah, ini juga masukan buat kami untuk menilai kinerja teman-teman Bawaslu Provinsi Papua Tengah pada saat melakukan SSCD yang mulia. Itu makanya kenapa 1 September 2023 baru dilakukan klarifikasi. Izin yang mulia. Terima kasih. Sekarang kepada teradu. Saya mau update dulu ya. Saya mengikuti perkembangan Papua itu sejak pertengahan tahun 80. Ya. Jadi saya agak tahu sedikit. Tapi ini yang saya mau konfirmasi itu Papua Tengah ini yang Provinsi Papua Tengah itu yang Papua yang baru ini ya.
provinsi baru, Pak. Yang baru. Iya, Oh, 8 kabupaten. jadi dulu kan ada Bupati Puncak. Iya, Puncak Jaya. Puncak yang bupatinya Pak siapa? William Wardik itu. Iya, Wilamandik, Puncak Ah. Papua. Puncak Papua. Iya. Ah, Kalau Puncak Jaya, Pak Juni Wonda. ya. Sekarang Kabupaten Puncak itu menjadi provinsi. Yang provinsinya, yang ibu kotanya di Nabire, Provinsi Papua Tengah. Oh, Papua Tengah. Nah, jadi 8 kabupaten. Ya, Timika, Puncak Jaya, Degiai, Dogiai, Panyai, Ya. sama Nabire. Ya, oke. Terlepas dari urusan mengenai belum memenuhi syarat soal waktu 5 tahun ya. Yang saya juga pengen tahu kepada saudara Tradu ini, Anda mempunyai Anda berargumentasi bahwa Anda bukan pengurus partai PBB, betul ya? Betul. Nah, yang saya mau tahu, kalau bukan pengurus, kok mengundurkan diri? Nah, ini yang sebetulnya saya pengen tahu apa suasana kebatinan Tradu 2 ini, apa yang terjadi yang dipikirkan. Oh, saya ini sudah bukan pengurus, ya. Kenapa mengundurkan diri? Mengundurkan diri berarti saya pernah jadi pengurus atau anggota kan? Nah, jadi apa yang terpikir waktu itu? Baik, terima kasih. Jadi saya jawab. Waktu itu setelah tanggapan masyarakat, tadi saya jelaskan bahwa saya jebakan dalam partai ini. Padahal saat tanpa mengetahui saya ada dalam kepengurusan. Akhirnya mereka tangkap masyarakat yang masuk ketahui bahwa saya ada dalam kepengurusan. Akhirnya satu-satunya mereka minta surat pengunduran. Padahal saya tidak aktif dalam partai politik. Jadi saya minta kepada DPC kasih keluar surat pengunduran sama SK-nya itu. Jadi sebetulnya Tradu merasa terjebak. Iya, iya, terjebak. Begini, ini kan lalu berlarut-larut karena Tradu menolak bukan menjadi pengurus tetapi minta mengundurkan diri. Kenapa Anda tidak mencari dulu siapa yang menjebak itu dan apa motivasi untuk menjebak Tradu untuk dijadikan pengurus di partai PBB? Siapa yang menjebak itu? Ya, menyebabnya adalah Kitimin Woda sama Mison Woda yang pengurus yang lama. Pengurus yang ada di sini yang menyebabnya adalah Kitimin Woda sama Mison Woda. Artinya 2 orang itu yang menjebak Tradu untuk sehingga masuk di dalam kepengurusan. Iya, jadi SK ada dalam itu saya pun tidak tahu nama saya ada di dalam di situ. Jadi setelah tanggapan masyarakat masuk ke Bawaslu, itu baru saya kaget dan saya tanyakan kepada Bawaslu. Kalau seperti begini bagaimana? Mereka bilang, walaupun saya tidak pengurus, tapi ambil SK-nya dengan surat pengunduran dan pemberhentian. Akhirnya saya telepon ketua DPC-nya supaya kasih keluar surat ini. Padahal saya bukan pengurus partai, Pak. Jadi waktu Tradu melaporkan kepada Bawaslu tingkat provinsi atau? Iya, setelah kita uji kelayakan, Oke. dan kepatuhan kan laporan tanggapan masyarakat kan masuk SK-nya di situ. Jadi sebetulnya Anda dinasihati Iya, untuk minta pengunduran diri. iya. Saya mau konfirmasi, Anda dinasihati atau merasa dijebak? Merasa jebak. Tapi kan tahu itu. Jadi ada 2 nih. Satu, Anda merasa terjebak, tapi juga ada nasihat dari Bawaslu provinsi Iya, ada untuk mengundurkan diri. petunjuk satu saya ambil surat pengunduran supaya saya bisa lolos dari tanggapan masyarakat. Akhirnya saya sudah minta kepada ketua DPC untuk kasih keluar surat pemberhentian. Padahal saya tidak terlibat dalam partai. Karena saya waktu itu ada ikut penyelenggara tingkat bawah tahun 2017 itu ada SK-nya, PPD. Sedangkan SK yang ada dalam itu tahun 2014 sampai 19. Kalau tidak mungkin dalam siakba itu kan saya kalau setelah kasih masuk saya punya nik KTP, dia muncul otomatisnya. Terus waktu seleksi Bawaslu juga sama, karena kita melalui silon Bawaslu. Jadi ketika saya masukkan nik, paling ini sebagai pengurus saya tidak mungkin dia akan lolos. Paling dia akan muncul. Oke.
Ya, terima Sedikit lagi, kasih. Ya. sedikit lagi. Kalau ada orang yang diduga menjebak, itu kira-kira motivasinya apa itu? Ya, karena di sana kan Bapak sudah pengalaman, karena di Papua kan sudah tahu orangnya, memang menyebab orang, terus karena lawan-lawan politik, supaya menyatukan dari jabatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Kris. Tadi saudara bilang si Akbar ya, setahu saya 2016, 2019 tuh si Akbar belum ada ya. Ya, benar, Ya, karena saya ini ya sedikit tahulah itu ya. Jadi, benar. nah pertanyaan saya begini, saudara ini kan merasa dijebak. Jadi ya, ketika saudara mengurus itu kan, apakah setelah saudara dilantik atau sebelum dilantik? Ketika mengurus mengambil SK ke partai. Itu sebelum dilantik, karena selesai uji kelayakan sama kepatuhan oleh Bawaslu Provinsi. Nah, di situ yang tanggapan masyarakat yang itu masuk ke situ, bahwa saya adalah dalam kepengurusan partai. Saya tanya kepada saudara ya, ada contoh ya, kalau seseorang itu merasa dijebak dan ada juga yang mengatakan dicatut namanya. Lalu karena memang tidak pernah menjadi anggota partai politik ya, namanya atau nicknya tidak ada di sistem informasi partai politik ya di Sipol, kemudian yang bersangkutan menyatakan keberatan ya, bahwa yang dia minta bukan mengundurkan diri, tapi keberatan namanya dimasukkan. Lalu partai mengeluarkan surat ya, bahwa diakui ya, karena memang benar demikian, lalu dikeluarkan dari pengurusan. Jadi kalau saudara merasa dijebak, untuk yang pertama kali nama saudara itu masuk ke SK, tapi kenapa juga masih mau disuruh membuat surat pengunduran diri, karena ini berbeda maknanya. Ya, jadi menyatakan keberatan dan bukan anggota partai politik, maka redaksionalnya bahwa saudara dinyatakan dengan sebenarnya bukan anggota dan bukan pengurus. Nah, kalau mengundurkan diri, itu artinya hanya seseorang yang pernah menjadi anggota dan menjadi penguruslah yang mundur. Nah, kalau memang tidak, seharusnya tidak mundur. Nah, apa penjelasan saudara tentang hal ini? Baik, terima kasih. Karena saya juga bingung jadi waktu itu suruh setelah dapat SK-nya saat klarifikasi, sehingga mereka sampaikan tuh harus ambil surat pengunduran diri. Sehingga saya bisa masuk karena memang saya bukan berarti dalam kepengurusan partai, tapi melengkapi memenuhi persyaratan itu. Jadi saudara ikut saja gitu ya? Ya, ikut saja. Memang sama sekali saya tidak arah ke sana juga saya tidak tahu, sampai ke sini juga saya kaget karena arah-arah ke sana dalam keterlibatan partai, pengunduran, apa lain sebagainya memang saya tidak mengerti. Terima kasih. Baik, kemudian ini saudara kan ya, tadi pihak terkait menyampaikan pada saat dilakukan klarifikasi ya oleh Bawaslu RI ya atas masukan masyarakat, kemudian ada tim yang berangkat. Saudara menyerahkan beberapa bukti dan dalam persidangan ini juga saudara menyampaikan bukti tambahan. Menurut saudara ya, ini mohon dijawab dengan baik. Bukti yang mana sebenarnya yang benar? Ini kan ada banyak versi nih, ya, tentang surat pengunduran diri, kemudian tentang masuk tidaknya nama saudara dan seterusnya. Jadi tadi saudara kan menyatakan ada pihak ya yang memasukkan nama saudara itu. Tentu saudara ketika ya bertemu dengan pengurus partai yang bersangkutan ini menanyakan, ya, menanyakan dan kemudian mendapat informasi di situ. Dari sekian bukti ini yang menurut saudara yang benar itu yang mana? Yang benar itu saya tidak terlibat dalam pengurus partai. Itu menurut saudara ya. Iya, Tapi saudara mengakui bahwa pada faktanya nama saudara ada dalam ada. kepengurusan partai ya. Betul. Nah, terhadap hal demikian, apa yang saudara lakukan kepada orang ya? Nah, ini kan kami tidak tahu ya. Ini kan pernyataan saudara tadi. Kepada orang, kepada dua orang itu yang menurut saudara adalah beliau itulah yang memasukkan nama saudara ke Iya. dalam SK. Iya, Apa yang saudara lakukan tindakan
Apa yang saudara lakukan kepada kedua orang itu? Kalau memang kalau Ini saya tambahkan ya. oh ya, Saudara ini menurut dalil saudara kan bukan anggota partai, bukan pengurus partai. iya benar. Nah, begitu saudara mengikuti proses seleksi selaku penyelenggara pemilu, dalam hal ini selaku anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya ya. Nah, saudara kan terhambat di situ karena ada masukan masyarakat. Iya, Dengan kata lain, secara langsung ataupun tidak langsung, saudara kan dirugikan sebetulnya, iya. ya kan? Ya, jadi kalau itu mengikuti jalan pikiran saudara ya. Nah, pertanyaan saya, apakah yang saudara lakukan ya selain mengikuti ya saran pengurus partai agar saudara mengundurkan diri, nah lalu karena saudara tahu ya yang memasukkan nama saudara itu ada 2 orang, apa yang kemudian saudara lakukan? Apakah saudara menerima begitu saja atau saudara juga meminta klarifikasi dan pertanggungjawabannya? Iya, karena tanpa mengetahui saya mereka kasih masuk, jadi kita yang dikejar. Supaya kenapa sampai nama SK-nya ada di dalam tanpa eh, beritahu kepada saya. Itu waktu itu saya sampaikan begitu dan sesuai dengan petunjuk dari waktu klarifikasi, mereka bilang kalau memang nama surat tangkapan masyarakat ada dalam SK berarti harus ambil surat pengunduran. Jadi saya begitu minta saya sama pengurus dan mereka akan kasih. Ya, maksud saya begini, saudara belum menjawab ya. Oh, iya. Itu sudah dijelaskan ya, kami sudah mencatat. Jadi begini, kan ada orang yang tanpa persetujuan saudara memasukkan nama Anda itu sebagai pengurus partai gitu maksud saya. Iya, iya. Nah, setelah tahu orangnya, setelah tahu tindakannya, dan itu kemudian mempengaruhi proses pencalonan saudara dalam menjadi anggota Bawaslu. Karena begini, ini mohon maaf ya, yang mulia. Ada di suatu tempat karena merasa dicatut, dia lapor polisi. Itu untuk membuktikan kesungguhannya. Gitu ya. Polisi memproses. Nah, ini contoh ya. Nah, saya tidak mengatakan saudara harus seperti itu. Kan masing-masing daerah, Betul. masing-masing orang punya kebijakan dan punya caranya sendiri. Maksud saya, apa tindakan yang saudara lakukan ketika ya Anda tahu ya bahwa nama Anda dimasukkan ke dalam SK kepengurusan itu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan. Seharusnya kan tidak boleh begitu ya. Jadi seorang masuk itu ditanya, dikonfirmasi, diminta kesediaannya. Nah, kita kan dalam praktek yang wajar di tengah-tengah masyarakat tentu begitu. Nah, mohon dijawab dengan singkat pertanyaan saya. Oh, iya. Jadi baik, terima kasih. Saya ditanyakan kepada dan kena terjebak kepada saya ini. Nah, saya ditanya, kenapa tanpa mengetahui kasih masuk saya punya nama dalam. Tapi mereka memang Bapak Don di sana tahu. Jadi seperti sentimen dengan lain sebagainya tanpa mengetahui akhirnya mereka kasih masuk nama. Jadi itu pun saya tidak tahu kalau dalam SK itu saya punya nama. Dan mereka pernah sampaikan minta maaf, kami juga tidak tahu tanpa koordinasi kasih masuk nama. Karena saya kejar doran waktu ketahuan dengan SK saya ada dalam nama partai. Seperti begitu. Baik, nanti kami yang menilai ya. Kemudian berikutnya, saudara mengatakan ada masukan masyarakat ya. Ya. Masukan masyarakat, lalu masukan masyarakat itu ditarik ya. Ya, kalau kapan masukan masyarakat itu sudah jelas disebutkan oleh para pengadu dan saudara mengakui, itu kan tanggal 1 Agustus ya. Itu pada saat proses seleksi masih di tingkat provinsi. Jadi provinsi ya, atas penugasan oleh Bawaslu RI kan melakukan SSGD ya, dan sudah hadir di situ. Nah, oke. Kapan surat masukan masyarakat itu dicabut dan sudah tahu bagaimana proses pencabutannya, siapa yang kemudian menyarankan, mengarahkan itu, atau memang beliau sendiri yang berinisiatif untuk itu. Jadi pertama tanggalnya ya, jadi kapan surat itu dicabut? Baik, terima kasih. Kalau pencabutan tanggalnya itu tidak ada. Tapi setelah saya ketahui bahwa pelapor pelakunya saya tangkap dorang. Mereka mengakui bahwa kami sudah cabut. Tapi cabut buktinya tidak dikasih. Saya tiba sampai di sini setelah dapat informasi bahwa saya harus disidang di DKPP. Ya, dengan antisipasi dari itu mereka takut sosial konflik di sana sehingga mereka langsung buat surat 3 ormas itu langsung buat pencabutan surat baru kirim.
Dan setelah kirim kemarin saya antar ke kantor pimpinan izin bagian di bawah, mereka ada bukti tanda pencabutannya mereka diberikan kepada saya. Nah, jadi menurut saudara kan ada dua hal ya. Jadi ini mohon dengan hormat. Aduan itu dicabut karena isinya yang memang tidak relevan atau masukan tuh ya, tepatnya masukan ya, masukan masyarakat ya. Iya. Jadi masukan itu dicabut karena memang isinya salah atau karena khawatir ada konflik. Khawatir ada konflik. Jadi sudah sampaikan, saya pernah sampaikan yang pelakunya, tapi mereka bilang kami sudah cabut. Sampai di sini mungkin pimpinan izin, laporannya belum cabut sampai di sini. Ketika ketahuannya saya dapat panggil dari DKPP, dan kondisi di sana memang begitu, sehingga mereka langsung buat surat pencabutannya baru kirim. Saya sudah di Jakarta baru kirim kemarin. Ya, baik. Jadi alasannya itu ya. Jadi kan bisa jadi kalau alasannya untuk dicabutnya satu masukan masyarakat karena untuk menjaga situasi tentu kita hargai ya. Tetapi kan bisa jadi karena khawatir ya pada situasi itu meskipun masukannya juga secara substantif bisa memang benar seperti itu. Nah, kami ingin memastikan saudara. Jadi menurut saudara dicabut itu untuk menghindari terjadinya konflik sosial begitu ya. Ya, itu satu. Yang kedua adalah mereka isi di dalam itu karena bukan Elion itu bukan pengurus partai politik. Jadi yang dalam pencabutan laporan di situ. Dari mana mereka tahu ya? Maksud saya begini, ini penting sekali ya, karena substansi perkara ini kan di sini. Bagaimana masyarakat yang memberikan masukan itu dari sikap pertama mendalilkan ya bahwa saudara adalah pengurus partai politik dan seandainya pun berhenti, maka masa berhentinya saudara itu, mengundurkan dirinya saudara itu belum lewat dari 5 tahun. Kemudian masukan itu ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti oleh Bawaslu Papua Tengah ya. Mohon izin Papua apa Papua Tengah ini? Papua Tengah. Papua Tengah. Papua Tengah ya. Nah, itu. Kemudian ternyata menurut pengadu tidak dilakukan secara optimal, kemudian ditindaklanjuti oleh pengadu. Nah, seperti itu ya. Jadi atas masukan itulah. Jadi seandainya tidak ada masukan, tentu perkara ini tidak ada. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah ditindaklanjuti, lalu tiba-tiba dicabut gitu? Jadi menurut saya seperti itu ya. Jadi supaya ini jelas gitu. Jadi mohon dengan hormat kepada para pihak siapapun. Jadi tidak ada maksud lain ya selain agar perkara ini menjadi terang gitu. Jadi seseorang yang memberikan masukan biasanya kalau ditindaklanjuti kan beliau menunggu hasilnya. Lalu dibuktikan dalam persidangan ketika DKPP menyatakan bahwa pengaduan itu memenuhi syarat administrasi dan material gitu ya. Nah, sudah tahu kira-kira apa namanya? Selain kemudian kan tadi kan tidak disebutkan ya tanggal pencabutan juga tidak disebutkan begitu. Ya, silakan tanggapi. Baik, terima kasih. Jadi tanggal pencabutannya memang tidak sampaikan. Terus setelah mereka lapor, itu di semua ketahuan di masyarakat Puncak Jaya bahwa mereka tanggapannya 3 ormas, ada nama ketua dan sekretaris dan lain sebagainya. Saya langsung ketemu Doran dan saya sampaikan, memang saya bukan dalam pengurus partai, tapi kenapa? Tapi mereka punya inisiatif memang karena saat kita seleksi harus mau menyatukan saya di situ. Masuk mereka begitu. Jadi saudara ketemu setelah saudara dilantik atau sebelum saudara dilantik? Setelah sudah dilantik. Setelah dilantik ya? Iya, Setelah dilantik. lantik waktu setelah klarifikasi di Nabire. Baru pengaduan dari teman-teman yang laporan itu saya dapatnya di Nabire. Bahwa yang tanggapan masyarakat itu namanya ini sekretaris ini, forumnya di sini. Akhirnya saya langsung ketemu Doran, Pak. Baru sampaikan mereka bilang bahwa kami sudah cabut, jadi tidak apa-apa jalan. Tapi kerja baik-baik. Sudah sampai di sini, saat kita sudah mengawasi pemilu di Puncak Jaya, undangan sudah turun. Akhirnya saya ke sini, dan saya bilang teman-teman, kenapa laporan katanya sudah cabut, baru ada undangan dari DKPP. Baik, ini saya perlu jelaskan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pihak yang saya hormati, jadi ini penting. Jadi pengaduan yang masuk di DKPP itu memang bisa dicabut. Tetapi yang dicabut ini kan bukan pengaduannya, tapi masukan masyarakatnya. Itu posisi pertama. Yang kedua,
pengaduan bisa dicabut jika belum diregister sebagai perkara. Jadi ketika ada pengaduan yang baru diverifikasi administrasi ya, itu bisa. Kemudian menjelang verifikasi material itu bisa. Jadi sepanjang belum kami limpahkan ke bagian pengaduan. Nah, bagaimana kalau sudah dilimpahkan? Jadi DKPP tidak terikat pada ya pencabutan. Jadi perkara tetap disidangkan untuk menjadi terang ya. Jadi kalau memang terbukti, kami nyatakan terbukti, kalau tidak tentu tidak. Tetapi yang terkait dengan kasus ini, jadi perlu saya sampaikan kepada saudara adu ya, bahwa pengadu tidak pernah mencabut aduan ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, atas masukan masyarakat itu ya, sebetulnya telah ditindaklanjuti oleh pengadu, dan karena itulah aduan itu masuk ke DKPP. Ya, oke. Saya kira sementara itu ya untuk saudara ya. Saya sekarang bertanya kepada saudara pengadu. Mungkin nanti bisa pihak terkait menambahkan. Menurut dalil teradu, jadi namanya ini kan dimasukkan. Jadi beliau ini dijebak ya. Jadi berkali-kali kita dengar seperti itu. Tetapi ketika kami dalami ya tindakan apa yang dilakukan, ternyata memang hanya penjelasan seperti itu, dan kemudian diberikan SK, kemudian diminta untuk mengundurkan diri. Nah, karena ini adalah hal yang sangat penting dan menyangkut persyaratan selaku penyelenggara, ya bisa dijelaskan fakta apa yang kemudian membuat saudara pengadu yakin ya, ini penegasan bahwa teradu ini memang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara, karena memang tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang ya, terutama terkait dengan kepengurusan partai politik, dan seandainya pun pengurus partai politik berarti pengunduran diri ya atau berhentinya itu adalah 5 tahun atau lebih gitu. Jadi ini supaya clear ya. Jadi apa sebetulnya, karena beliau pihak teradu ini kan menyangkal gitu ya, menyangkal bahwa dia namanya dimasukkan, tetapi mengakui pada faktanya memang bahwa namanya ada di SK. Jadi saudara mengakui ya, saudara mengakui nama saudara ada di SK, dan jika itu dihitung, maka saudara pada saat mendaftar sebagai anggota atau calon anggota Bawaslu itu belum 5 tahun gitu ya. Begitu ya. Jadi kalau dihitung ya berdasarkan SK-SK itu ya. Iya, baik. Jadi itu juga saya tidak tahu, berarti sampai 5 tahun itu saya tidak tahu, karena SK-nya setelah saya sudah masuk baru dapat. Ya. Jadi terima kasih. Baik, jadi nanti kami yang menghitung ya. Jadi saya kira tidak sulit untuk menghitung itu berdasarkan fakta-fakta yang atau bukti-bukti yang ada. Saya persilakan kepada saudara pengadu. Jadi ini supaya menjadi jelas ya. Terima kasih Yang Mulia. Kami menggunakan alat bukti yang disampaikan oleh teradu. Jadi basisnya adalah bukan alat bukti yang ditemukan oleh kami, karena ini sepertinya akan ada di dinamika di lokal di Puncak Jaya. Namun yang bisa kami sampaikan misalnya surat keterangan pemberhentian sebagai pengurus dan anggota partai nomor A.023. Ini disampaikan dengan nama NIK. Kemudian teradu telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang sejak tanggal 2 Februari 2019. Ditandatangani 5 Februari 2019 oleh Sekjen DPP Partai Bulan Bintang. Dan ini disampaikan oleh pengadu sendiri bahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang menarik lagi Yang Mulia, ini didapat dari pengadu sendiri juga yang teradu kepada Yang Mulia Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara bukti T9 yang kemudian katanya teradu dicabut. Bukti T9 nomor B1159 tertanggal 14 Maret 2023 disampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bahwa yang bersangkutan adalah benar tercatat sebagai anggota dan pengurus Partai Bulan Bintang Kabupaten Puncak Jaya periode 2014-2019 sebagai Sekretaris DPC sebagaimana surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang nomor SKR.PP/112/2014 tanggal 20 Februari 2014. Tadi juga sudah disampaikan surat ini oleh pihak terkait pada saat melakukan klarifikasi
untuk mendampingi Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Dari alat bukti yang disampaikan oleh teradu, maka dari mulai verifikasi dan lain-lain, kami tidak untuk mengadukan teradu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan kemudian juga yang menarik yang mulia, ini juga kritik buat teman-teman Komisi Pemilihan Umum yang membuat sistem informasi partai politik. Yang menarik adalah tangkapan layar yang didapat pada saat verifikasi oleh teman-teman Biro SDM, ya itu data telah berhasil dihapus. Jadi yang bersangkutan sebenarnya sudah ada dalam sipol yang mulia. Dan dihapus ini kalau tangkapan layar 18 Agustus 2023. Kalau kita lihat di sini. Jadi pada saat yang bersangkutan menjadi panitia pemilihan distrik, yang bersangkutan adalah anggota partai politik. Kalau kita lihat dari sipol yang ada. Jadi kami juga baru tahu setelah melakukan verifikasi. Sebenarnya kalau apakah kemudian kami sudah menginstruksikan, biasanya kami akan cek pada saat melakukan pelantikan. Dan apakah dihapusnya setelah surat ini atau bagaimana, kami juga tidak mengerti yang mulia. Ini juga sebenarnya yang mulia Prof. Kristiadi lebih mengerti bagaimana dinamika memang di Papua. Jadi dengan permasalahan-permasalahan seperti ini, dengan teradu satu yang misalnya tentang Pak Guripa Telenggen kemarin juga, ini membuat kami harus melaporkan teradu satu dan juga teradu dua kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini yang membuat kami yakin pada saat verifikasi. Dan alat bukti ini tidak kami dapatkan dari temuan masyarakat, dari aduan masyarakat pada saat proses seleksi, dan juga yang menarik juga harus tanyakan kepada teradu itu yang minta untuk melalui yang mulia, yang minta untuk mengundurkan diri siapa dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Karena kalau mengundurkan diri tentu yang bersangkutan adalah anggota partai politik. Itu implikasi seharusnya yang teradu mengecek kembali, ya ini juga sense kita sebagai pengawas ya teradu itu kepada teradu. Sense kita sebagai pengawas bahwa jika ada saran dari Bawaslu tingkat di atasnya, misalnya untuk melakukan pengunduran diri, maka Bawaslu tingkat di atasnya juga telah melakukan kesalahan. Salahnya apa? Karena kalau mengundurkan diri, maka otomatis teradu adalah anggota partai politik. Itu implikasi dari surat yang teradu sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Jadi kalau merasa dijebak dan lain-lain, secara sadar teradu masuk dalam jebakan dan juga jadi ada dua pilihan, terjebak atau juga tidak terjebak. Karena dinamika di Papua ini ya sangat menarik, sehingga kemudian kami sebagai lembaga itu harus memutuskan teradu untuk dilaporkan kepada DKPP sebagai yang melantik teradu. Ini dengan berhati juga kami sampaikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kami ingin mempertahankan, tapi dengan alat bukti yang disampaikan oleh teradu sendiri, maka teradu membuka untuk menjebak diri sendiri dalam permasalahan ini. Dan ini membuktikan aduan masyarakat yang disampaikan pada saat seleksi pada 1 Agustus 2023 yang lalu. Jadi itu teradu, ini pembelajaran bagi teradu untuk ke depan harus sangat berhati-hati dalam masalah ini. Demikian yang mulia, bisa kami sampaikan karena alat bukti yang disampaikan oleh teradu sendiri membuat kami yakin terhadap aduan ini. Saya mengkonfirmasi ke pihak terkait ya. Nanti Mas Agung atau Mbak Regita yang menjawab. Baik, yang Jadi mulia. tadi disebutkan bahwa yang bersangkutan ini ternyata dihapus namanya dari sipol ya. Betul, Jadi yang kalau mulia. dihapus berarti pernah masuk, Betul yang mulia. begitu ya. Nah, tadi disebutkan dari
ini kalau saya tidak salah mencatat 18 Agustus 2023 ya. Betul yang Eh, mulia. Bisa dijelaskan keterangan saudara supaya lebih jelas. Jadi begini, ada dua. Syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu itu adalah bukan anggota partai politik atau bukan pengurus partai politik. Seandainya pun adalah anggota atau pengurus, maka sudah diatur dalam undang-undang kapan yang bersangkutan harus mundur atau berhenti, sehingga kemudian dia bisa untuk menjadi penyelenggara ya, melalui proses pendaftaran, seleksi dan seterusnya. Nah, Betul. tadi soal kepengurusan ya, sekira sudah banyak dilakukan pendalaman. Sekarang soal keanggotaan. Nah, saudara bisa jelaskan bagaimana atau seperti apa yang saudara ketahui terkait dengan penghapusan nama yang bersangkutan berdasarkan bukti yang saudara miliki. Silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Terhadap tangkapan layar yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya itu daftar bukti yang disampaikan sendiri secara langsung, secara sadar pada saat proses klarifikasi. Kemudian kami lampirkan dalam bukti P31. Tapi mohon maaf kalau di P31 itu agak buram yang mulia karena dicetakannya buram. Cuma kita Makanya maksud saya ini penting ya. baik yang mulia. Jadi karena sekali lagi saudara pihak terkait ini menyangkut persyaratan. Jadi kalau menyangkut persyaratan kan orang itu memenuhi syarat atau tidak. Tidak Ya. ada setengah memenuhi syarat, setengah tidak ada begitu. Nah, sekarang saudara jelaskan dulu seperti apa karena memang kami agak kesulitan ya untuk membacanya. Silakan jelaskan. Izin yang mulia. Baik. Jadi ini saudara dapatkan pada saat klarifikasi ya. Betul yang mulia. Jadi kalau tanggal 18 Agustus ya 2023 itu namanya baru dikeluarkan, Betul. kan begitu ya, berarti sebelumnya memang masuk namanya. Betul yang mulia. Ya, baik. Ada yang ingin ditambahkan? Mungkin dari saya cukup yang mulia. Satunya lagi, ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Cukup. Baik. Saya ingin bertanya kepada saudara teradu ya. Saudara teradu, tadi kita dengarkan bersama dan mencatat bahwa bukti-bukti ini memang adalah bukti yang saudara sampaikan sendiri ya. Terutama pada saat klarifikasi atas masukan masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu RI setelah saudara dilantik ya. Karena memang sebelumnya sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, namun ada beberapa yang terlewatkan. Nah, saya ingin minta penjelasan saudara ya secara singkat. Apakah betul nama saudara dikeluarkan dari Sipol dengan keterangan ya berhasil data telah berhasil dihapus. Dan menurut pengadu ini adalah tanggal 18 Agustus 2023 ya. Betul yang mulia. Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Nah, terkait dengan yang sipol layar itu, setelah saya minta surat pengunduran sama SK yang waktu setelah ketahui bahwa saya dalam kepengurusan partai, akhirnya setelah klarifikasi di Nabire, itu mereka harus sampaikan lagi, jangan sampai cek ada di sipol partai. Akhirnya setelah buka, itu yang saya minta mau printout baru kirim. Jadi saya minta dari ketua DPC. Terima kasih. Oh, baik. Jadi saudara setelah dilakukan SSGD ya, Iya, saudara kan meminta SK dan menyatakan mengundurkan diri, iya, terus meminta juga dibantu agar nama saudara dikeluarkan dari iya, iya, Sipol ya. iya, Dan itu berarti 1 hari sebelum dilantik ya. Kalau pelantikan itu tanggal 19 Agustus ya 2023. Nah, berdasarkan fakta ini maka
nama saudara dikeluarkan dari sipol itu adalah pada tanggal 18 Agustus 2023. Ya, Betul ya? ya itu Pak Mulia. Setelah mereka serahkan SK sama surat pemberhentian, setelah klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi, mereka sampaikan jangan sampai ada nama lagi ada di sipol KPU. Karena saya tidak tahu karena setelah terima SK-nya, nama juga dalam sipol juga saya kurang tahu. Jadi setelah cek ada langsung mereka ketua DPC-nya langsung foto layarnya baru kirim. Jadi memang benar saya waktu di sana itu memang saya langsung kasih. Karena apa isinya apa sipolnya tidak tahu langsung serahkan. Jadi terima kasih. Jadi yang memberikan saudara data ini, yang berikan saudara ini Bawaslu atau Ketua DPC Partai Bulan Bintang? Ketua DPC. Ketua DPC ya. Iya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Kalau izin mulia, kalau ini sendiri itu memang saya waktu pernah masuk ke PPND apa itu pakai ini. Tapi yang di sini ini saya baru ketahui bahwa waktu dia serahkan ini. Jadi setelah langsung dia kirim melalui WA, saya print langsung kasih. Jadi Terima kasih. saudara dikirimi oleh pengurus partai Iya, melalui WA, lalu saudara teradu kemudian print ya, print ya. dan itu disampaikan pada saat saudara diklarifikasi. Iya. Ya, baik, baik. Saya kira cukup ya kalau dari kami. Kemudian cukup ya. Nah, apakah pihak terkait masih ada yang bergabung ya? Atau tadi saya lihat dari pengadu ada yang juga bergabung, Pak Erwin, apakah masih bergabung? Atau ada yang lain? Seperti tadi Pak Herin sedang rapat rekap yang mulia. Kalau dari Ya, baik. Baik ya, sekira sudah cukup lah. Sekarang saya berikan kesempatan ya Bapak Ibu sekalian, masing-masing pihak. Sebelum closing statement, apakah ada ingin menyampaikan tambahan bukti dari pengadu atau pihak terkait? cukup yang mulia. Saudara, apakah ada tambahan? Cukup. Cukup, tapi saya mau sampaikan satu hal saja. Oh, silakan, silakan. Saudara diberikan kesempatan. Silakan. Izin pimpinan Ketua Bawaslu saya hormati, Ketua DKPP dan anggota, terima kasih. Saya baru pertama kali hadir di Jakarta di tempat gedung ini. Jadi hal yang saya mau sampaikan bahwa kondisi dan keadaan di Papua sana itu memang agak susah. Jadi kalau memang saya mohon kepada hakim supaya mungkin keputusan yang saya adil-adilnya buat saya untuk penyelamatan. Terima kasih Pak Ketua juga izin. Terima kasih karena laporan memang sudah cabut tapi karena tidak tahu mekanisme yang harus dicabutnya seperti apa sampai di sini. Setelah mereka dilapor juga sampaikan bahwa kami pernah cabut. Tapi hubungan mereka dengan saya itu sudah aman, tanggapan masyarakat. Sudah aman dan setelah saya tiba di sini baru mereka kirim laporan pencabutan. Jadi mungkin surat lanjut sampai DKPP baru tiba. Jadi ya ikutin dan terima kasih. Baik, jadi begini, saudara, itu kan ada tambahan ya. Nanti masih diberikan kesempatan untuk berbicara sekali lagi. Ya. Siap. Jadi dalam persidangan DKPP itu disebut sebagai pernyataan penutup ya atau closing statement. Jadi tentang harapan ya, tentang persidangan dan sebagainya. Tetapi nanti tentu kami yang akan menilai ya, majelis yang akan menilai dan DKPP yang akan memutus. Baik, kepada saudara pengadu, disilakan untuk closing statement-nya. Terima kasih yang mulia. Walaupun dengan berat hati kami sampaikan permohonan ini, namun dari berbagai hal yang kami temui dan kami lakukan verifikasi, kami telah melakukan tugas kami baik sebagai ketua dan anggota Bawaslu dan juga Sekretariat Jenderal dalam melakukan proses klarifikasi terhadap aduan masyarakat. Sehingga ini disampaikan di publik, ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa jika ada temuan seperti ini, jika ada aduan seperti ini, maka Badan Pengawas Pemilu tentu akan aktif untuk melakukan proses-proses klarifikasi. Memang ada keterlambatan dan lain-lain, kemungkinan saja ada. Bukan kalau kasus ini sepertinya lebih cepat daripada kasus yang lain. Karena untuk apa? Karena di Papua pada saat pelantikan Bawaslu Kota ada seharusnya 924 jadi 921 atau 22 karena kasus-kasus seperti ini yang mulia.
ada dalam sipol, kemudian baru kita ketahui pada saat akan dilantik. Inilah dinamika di Papua, sehingga dan dinamika juga pada saat proses pelantikan yang sekaligus untuk tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini tentu akan ditemui banyak dan juga akan menjadi proses introspeksi bagi Badan Pengawas Pemilu ke depan. Namun tetap karena yang bersangkutan teradu adalah kami yang melantik, tentu dengan berat hati kami juga harus menyampaikan permohonan ini. Ini menjadi catatan bagi kami dan juga catatan bagi teradu untuk kedepannya harus sangat berhati-hati dalam melakukan seluruh proses hak sipil dan politik teradu, baik sebagai teradu sebagai warga negara maupun warga negara yang aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi kami mohon putusan yang seadil-adilnya oleh Yang Mulia. Tentu ini akan berakibat besar, tapi tentu juga Badan Pengawas Pemilu harus menjaga nama baik lembaga kami dalam proses-proses seleksi dan juga dalam seluruh proses terkait dengan aduan masyarakat dalam agar masyarakat mempercayai Badan Pengawas Pemilu itu bekerja dengan baik dan akan melakukan koreksi jika terjadi permasalahan dalam Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Demikian Yang Mulia, sekali lagi mohon kebijaksanaan Yang Mulia, dan kami sesuai dengan pengaduan kami tentu mohon putusan yang sesuai dengan petitum yang kami sampaikan, dan juga jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara pengadu yang telah menyampaikan closing statement-nya. Sebelum kesempatan diberikan kepada saudara teradu ya, jadi nanti pengadu maupun teradu dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulan persidangan. Ya, jadi saudara nanti saudara pengadu dan teradu juga membuat kesimpulan persidangan yang kami persilahkan untuk disampaikan melalui staf DKPP ya, bagian pengaduan. Jadi nanti saudara bisa bawa secara langsung, tetapi kalau terkendala jarak, misalnya karena jauh, bisa juga kirim lewat email. Nanti secara teknis bisa berkoordinasi dengan tim persidangan DKPP. Baik, kepada saudara teradu dipersilahkan untuk menyampaikan pernyataan akhir ya, apa yang menjadi pikiran dan juga harapan saudara tentang persidangan ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang banyak kali. Terima kasih Ketua Bawaslu, saya hormati. Terus Ketua Majelis dan anggotanya. Jadi di sini yang terakhir saya mau sampaikan pernyataannya begini. Kalau memang keputusan dari DKPP, sebelum keputusan, saya mau sampaikan satu hal, yaitu kalau memang keputusannya jatuh, seperti apa saya tidak tahu, tapi nanti dampaknya akan terjadi di Puncak Jaya, itu jadi pertanyaan saya. Apakah antara kami pelapor dengan yang jadi korban akan jadi konflik atau tidak? Nanti kami mohon supaya Dewan dengan Pak Ketua Bawaslu dalam hal ini bisa pertimbangkan dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Kalau lain-lain tidak ada. Baik, terima kasih kepada saudara teradu. Tetapi begini, harapan kami tentu ya, karena permasalahan ini telah dibawa pada jalurnya ya. Jadi dengan segala hormat saya sampaikan. Jadi kalau dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu kan sesuai mekanisme disampaikan ke DKPP. Kalau ada pelanggaran terkait dengan tahapan tentu Bawaslu yang berwenang ya, dan seterusnya. Di harapan saya ya, jadi apapun keputusan DKPP nanti ini dapat diterima dengan baik sebagai bagian dari proses demokrasi kita, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemilu kita. Jadi tentu kita semua harus saling menghormati dan tetap menjaga ya daerah dan juga tentu termasuk kampung halaman kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Jadi karena masing-masing dari kita berasal dari situ ya. Jadi secara khusus saya berharap demikian, dan secara umum ya tentu
secara nasional ya, tahapan pemilu yang sedang berjalan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pilkada, ini dapat kita sama-sama terlebih ya oleh penyelenggara pemilu dapat dijaga dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian sidang kita hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak, kepada saudara pengadu, kepada saudara teradu, terima kasih kepada pihak terkait ya. Dan Bapak Ibu yang hadir, baik hadir secara langsung di ruang persidangan ini ya, maupun barangkali ada yang menyaksikannya secara online ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, kemudian ketertiban dan juga tentu atas dukungannya sehingga sidang ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian ya, sidang pada hari ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk perkara nomor 23 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2024 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri.